Bab 1891, Keterampilan Bertarung Puncak dari Ordo Suci, Singa Api Mengamuk. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang, Xiao Yan. Melihat kedua sosok yang mendekat, Presiden Su tidak bisa menahan sedikit keraguan di wajahnya. Dia menatap Su Shao yang mengenakan jubah hitam di depannya. Sepertinya keduanya baru saja bertemu. Bau mesiu yang sangat kuat datang untuk membuka jalan. Napas seperti itu sepertinya mengandung dendam karena membunuh ayah. Aura di tubuhmu tampaknya masih sangat menjijikkan. Pada saat ini, Su Shao yang berjubah hitam perlahan bangkit dan berkata dengan nada main-main, jelas melihat identitas asli Xiao Yan pada pandangan pertama. Aura di tubuhmu masih lemah seperti sebelumnya, tetapi aku sedikit terkejut bahwa antek-antek istana jiwamu benar-benar dapat meluas ke sini. Benar-benar berani, kata Xiao Yan dingin, dan suaranya juga penuh dengan kedinginan. Artinya, Su Shao adalah orang dari Istana Jiwa. Dia terlahir dengan aura jahat Istana Jiwa. Bahkan jika Xiao Yan tidak merasakannya, dia dapat menciumnya dari jarak 108.000 mil. Napasnya juga cukup familiar. Lagi pula, Xiao Yan sering masuk dalam daftar orang paling dicari di Istana Jiwa mereka. Apa yang terjadi dengan benua bintang? Apakah kau yang melakukannya? Matanya membeku, Su Shao segera berdiri, dan tekanan tak terlihat merasukinya. Benua bintang membuat mereka kehilangan seorang kepala olah, tetapi itu adalah kerugian besar. Sungguh disayangkan, kepala olah Huang dari Istana Jiwa. Xiao Yan tidak menjawab, tetapi membuka mulutnya, tetapi makna dalam suaranya terlalu jelas. Tidak masalah, udang sepertimu akan berubah menjadi debu saat kau membalikkan tanganmu. Tetapi aku harus berterima kasih padamu, jika tidak, aku tidak akan dapat mengambil posisi kepala olah kuning. Sampai jumpa dalam 3 hari, maka aku akan membuatmu tidak dapat bertahan hidup atau mati. Benda-benda di tubuhmu itu akan tinggal di sisimu untuk beberapa saat lagi. Meninggalkan ucapan yang suram dan kejam, sosok Su Shao juga pergi dari sini seperti hantu. Petik 2. Petik 2. Setelah sekejap mata, kemarahan di lobi sedikit mereda. Tuan Xiao Yan mengenal orang ini. Pada saat ini, Jenderal Serigala bertanya dengan curiga. Dia adalah rival lama, karena kita berdua adalah musuh bebuyutan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, mengenai apa yang dibicarakan Xiao Yan dan keduanya tadi, meskipun Presiden Su dan Lang Jiang curiga, mereka tidak tahu tentang benua bintang dan Istana Jiwa. Kata-kata ini disimpan dalam kegelapan untuk sementara waktu, dan mereka bingung untuk sementara waktu, tetapi sekarang secara alami mudah untuk ditunda oleh Xiao Yan. Su Shao ini tampaknya sedikit menakutkan. Kekuatan Douxian Bintang 8 pada tahap awal mungkin dapat berjalan menyamping di seluruh benua Douyun. Tampaknya setelah dunia iblis ditangani, kita harus pergi untuk menemukan Suner sesegera mungkin, kalau tidak, Suner akan. Ini berbahaya. Xiao Yan diam-diam memutuskan untuk memperhatikan, dan langsung bergumam. Hehe. Tuan Yao Shui. Xiao Yan benar-benar berbakat dan cerdas, dan melihatnya lebih baik daripada melihatnya. Setelah beberapa saat, mata tajam Presiden Su bersinar dengan kilatan cahaya, dan dia segera menatap Xiao Yan, tidak tahu mengapa, ketika melihat Xiao Yan, aura yang lebih menakutkan daripada Su Shao terisi. Itu hanya kebetulan. Xiao Yan secara alami tahu apa yang dimaksud orang ini, dan segera berkata dengan rendah hati. Presiden Su, keluarkan blok iblis kristal jahat yang dibutuhkan Su Shao. Saya juga membutuhkan benda ini. Xiao Yan membuka mulutnya, jelas sesuatu yang bisa menjadi target Su Shao bukanlah hal yang mudah. Hei, Tuan Yao Shui, izinkan saya untuk menjualnya. Benda ini cukup mahal, dan hanya kepala Yao Shui yang bisa menyebutnya. Jadi mohon maafkan saya. Presiden Su berkata dengan nada meminta maaf. Di mana Presiden Su? Tetapi bagaimana jika saya membutuhkan sesuatu yang lain? Xiao Yan tidak berpura-pura tangguh dan terus bertanya, tetapi mengubah topik pembicaraan. Saya tidak tahu apa yang dibutuhkan tuanmu. Melihat Xiao Yan begitu mudah diajak bicara, Presiden Su pun ikut tertawa. Kalau tidak sikap tirani seperti Su Shao akan membuatnya sulit melakukannya. Sebagai seorang atribut api, aku ingin meminjam keterampilan bertarung atribut api di rumah lelang. Tetapi aku tidak tahu apakah itu memungkinkan. Dengan mentalitas tidak membantai orang kulit putih, suara Xiao Yan menjadi lebih dalam. Keterampilan bertarung tingkat apa yang kamu butuhkan? Presiden Su bertanya sambil mengerutkan kening.
Di puncak peringkat suci, tentu saja lebih baik memiliki teknik abadi. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya tertawa. Apakah itu puncak peringkat suci atribut api? Tuan, tunggu sebentar. Presiden Su menggumamkan beberapa patah kata, dan tubuhnya perlahan mundur, jelas akan mencari keterampilan bertarung. Latar belakang negara 10.000 iblis, ditambah dengan dukungan dari Perbendaharaan Nasional, masih memiliki banyak keterampilan bertarung di puncak peringkat suci, dan Xiao Yan sekarang mahal sebagai komandan iblis, jadi tentu saja dia memiliki kualifikasi untuk menelepon dan berkonsultasi. Tuan, ada sesuatu yang ingin kuingatkan padamu. Tidak ada seorang pun di sekitar. Jenderal Serigala itu berulang kali melihat sekeliling dan berbisik kepada Xiao Yan. Tapi itu tidak masalah. Xiao Yan berkata dengan sedikit terkejut, jelas dia tidak bisa melihat pikiran Jenderal Serigala ini, dan ada sedikit kelembutan dalam kekasarannya. Tidak ada yang benar atau salah di dunia iblis. Semuanya tergantung pada kekuatan. Jika kau menang, hidup dan mati Susao secara alami akan ditentukan olehmu, tetapi jika kau tahu konsekuensinya, serigala itu akan berkata perlahan. Aku tahu, jadi mereka semua adalah rival lama, dan aku secara alami akan menangani mereka di sini. Xiao Yan tersenyum ringan, niat membunuh yang dingin dalam suaranya tidak diragukan lagi terlihat. Seorang Susao di tahap awal Dewa Pejuang Bintang 8, Xiao Yan belum menganggapnya sebagai musuh utama. Xiao Yan ingin menangkap orang ini, untuk memaksanya menanyakan beberapa berita tentang Istana Jiwa, dan dia mungkin adalah kepala balai baru Aula Kuning hari ini, informasinya lebih teliti. Pada tahap awal Dewa Pejuang Bintang 8, kepala balai Huang Tang, baik dalam hal kekuatan atau status, sangat tinggi di Istana Jiwa, dan setelah akhir dunia iblis, itu akan menjadi sorotan nyata, penunjukan 100 tahun dan Suner, jadi Xiao Yan harus membuat rencana lebih awal. Tuanku, ini yang Anda butuhkan, keterampilan bertarung puncak peringkat suci, singa api yang mengamuk. Saya berharap Anda menang dengan sukses. Ngomong-ngomong, ada sepatah kata untuk mengingatkan Tuan Xiao Yan bahwa Susao mengambil keterampilan bertarung berbasis ruang angkasa dari puncak peringkat suci dari saya, dan sisanya tidak dapat diungkapkan. Setelah Presiden Su selesai berbicara, di telapak tangannya, sebuah gulungan kulit domba yang indah berdiri dengan tenang. Gelombang gulungan kulit domba yang indah itu tampaknya mengandung jejak suhu yang mengerikan. Keterampilan bertarung atribut api, dan keterampilan bertarung di puncak Ordo Suci. Terima kasih dua orang lagi. Xiao Yan memegang gulungan itu di telapak tangannya dengan satu tangan, dan segera menanggapi keduanya dengan senyuman. Ayo pergi, masih ada 3 hari, 3 hari, apakah orang ini masih akan menulis legenda? Jenderal Serigala dan Presiden Su melihat sosok Xiao Yan yang lewat dan saling memandang. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku selalu merasa bahwa orang ini tampaknya tidak sesederhana itu. Tunggu dan lihat, Presiden Su berbicara perlahan dan tersenyum. Pada saat yang sama, selama 3 hari, Susao juga tinggal di balik pintu tertutup. Dia tampaknya sedang mempelajari keterampilan bertarung berbasis ruang angkasa. Adapun Xiao Yan, dia juga tinggal di balik pintu tertutup. Dengan api suci dan keakrabannya dengan atribut api, dia menggunakan keterampilan bertarung. Mengolahnya akan membuat kekuatannya lebih kuat. Tentu saja, pertempuran yang sebenarnya akan terdengar lambat. Hanya saja situasi pertempuran sekarang mencemaskan, dan 10.000 Raja Iblis perlahan menghilang. Tampaknya dia akan melacak sesuatu, dan hal yang dia lacak sebenarnya terkait dengan ras jahat asing dan penjara penindasan iblis di medan perang kuno keesokan harinya. 3 hari kemudian, pertempuran berlangsung perlahan. Hei! Pertempuran antara Yao Shuai Susao di tahap awal tahap abadi bertarung bintang 8 dan Yao Shuai Xiao Yan di tahap awal tahap abadi bertarung bintang 7 benar-benar mengasyikkan. Pada saat ini, monster yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi medan perang. Mata mereka sangat panas, dan mereka jelas menantikan pertempuran antara keduanya. Susao, yang telah tiba saat ini, berdiri agak di area yang gelap, melihat sekeliling dengan acuh tak acuh. Di sisi lain, para tetua iblis bertanduk lainnya dan para jenderal serigala juga tiba perlahan. Mengapa Tuan Xiao Yan belum datang? Setelah melirik, jenderal serigala bertanya dengan cemas. Mungkinkah latihan keterampilan bertarung membuang-buang waktu? Tetapi pertempuran tingkat ini, bahkan aku tidak dapat menundanya. Pada saat ini, iblis bertanduk tua itu memandang Susao di sampingnya dan tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Iblis bertanduk tua,
apakah sudah waktunya untuk mengumumkan dimulainya? Setelah sekejap mata, Su Shao menghadapi suara acuh tak acuh Shenran, dan ada penghinaan dalam suaranya. Meskipun kekuatan iblis bertanduk tidak kuat, tetapi kecerdasannya cukup tinggi di antara para monster, sehingga ia dapat dianggap sebagai seorang tetua di negara 10.000 monster. Sudah hampir waktunya, jangan khawatir. Iblis bertanduk berkata dengan dingin. Petik 2 petik 2. Setelah beberapa saat, masih tidak ada gerakan. Sudah waktunya untuk memulai. Su Shao berkata dengan kejam tepat setelah waktunya tiba. Saya umumkan. Pria tua bertanduk itu juga mengerutkan kening dan membuka mulutnya sedikit. Maaf, saya terlambat selangkah. Apakah Anda tidak terlambat? Tepat saat suara pria tua bertanduk itu terdengar, kekosongan di sekitarnya bergetar, dan pusaran spasial samar terisi, dan sosok Xiao Yan menyebar. Tuan Xiao Yan, dalam sekejap, dengan kemunculan Xiao Yan, atmosfer seluruh bidang seni bela diri menjadi gelisah. Aura orang ini, tampaknya jauh lebih tirani daripada 3 hari yang lalu. Dalam kegelapan, Tianhu Yaoshui perlahan melangkah maju, menatap Xiao Yan di depannya, dan bergumam, setelah dia benar-benar bertarung melawan Xiao Yan, dia tahu kekuatan mengerikan yang mendebarkan yang tersembunyi di tubuh Xiao Yan. Karena sudah di sini, mari kita mulai. Orang tua bertanduk itu berkata dengan kagum, dan pertempuran antara keduanya perlahan terbuka. Tabrakan, dengan suara, Xiao Yan dan Su Shao menghilang ke pegunungan pada saat yang sama. Pegunungan pertempuran kali ini sangat berbeda dari masa lalu, karena kali ini sebenarnya adalah daerah vulkanik yang aktif dan bergelombang, suhu yang mengerikan dan gunung berapi yang dapat meletus kapan saja dapat dikatakan telah berkontribusi pada kekuatan Xiao Yan. Aku tidak menyangka kamu akan datang untuk mati. Dengan tergesa-gesa, jika memang begitu, maka aku akan menerima semua barang di tubuhmu dengan kasar. Su Shao berkata dengan dingin setelah memasuki pegunungan vulkanik, dengan senyum tipis di sudut mulutnya, seperti iblis pembunuh yang dingin, napas seperti itu, tidak dapat menahan rasa dingin di hati seseorang. Istana jiwamu benar-benar menarik. Orang yang mengatakan ini sebelumnya telah hancur total di tanganku. Jika kamu ingin mengambil barang-barang ini dariku, kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengambil foto dirimu sendiri. Xiao Yan tersenyum tipis, dan senyumnya penuh dengan ketenangan. Kalau begitu, tangan kosong. Melihat senyum Xiao Yan yang tak terkendali, Su Shao mendengus dingin, melangkah keluar ke kehampaan di bawah jubah hitam, dan segera berubah menjadi cahaya perak suram di sekujur tubuhnya. Menembak pergi dengan Xiao Yan. Dengan serangan mengerikan Su Shao, kehampaan di atas seluruh pegunungan vulkanik meledak sedikit, dan bahkan jejak retakan muncul dari kehampaan yang dilintasi tubuhnya. Binatang buas itu melesat ke arah Xiao Yan. Huhu. Transformasi Dewa Naga. Melihat serangan mengerikan Su Shao, Xiao Yan mendengus dingin, sisik naga menutupi lengannya, dan segera didorong oleh Xiao Yan, pola tiran berbentuk kura-kura meledak dengan terang. Kekuatan Seon kuno, menderita sampai mati. Dalam sekejap, serangan Su Shao datang ke tubuh Xiao Yan, telapak tangannya terangkat dengan lembut, dan kekuatan penghancur ruang angkasa berwarna perak menyapu. Petik 2. Ayo. Melihat ini, Xiao Yan mengangkat sudut mulutnya. Matanya menjadi tajam, dan cahaya redup di lengannya bersinar terang. Setelah beberapa saat, dia jatuh ke depan, dengan kekuatan yang menyilaukan di lengannya, dan meledak langsung ke Su Shao. Kaca-kaca, suara retakan yang memekakkan telinga terus terdengar, dan kemudian retakan ruang, yang berpusat pada keduanya, menyebar ribuan meter di belakang mereka seperti jaring laba-laba. Pada saat yang sama, gunung berapi di bawah juga penuh dengan depresi yang ekstrim. Tampaknya akan meletus sepenuhnya kapan saja. Bahkan karena keduanya menggunakan cara yang sangat kejam, ruang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh pegunungan vulkanik itu langsung meledak, dan jejak kemarahan yang sangat gugup pun terlampiaskan. Boom! Sosok bayangan dan sosok perak itu tampaknya tidak tahu apa yang sedang terjadi di pegunungan vulkanik saat ini. Satu demi satu, tabrakan sengit terus terjadi. Untuk sementara, pertarungan jarak dekat antara keduanya sebenarnya tidak bisa dibedakan. Kedua orang ini, di luar arena, Tianhu Yaoshui tidak bisa menahan diri untuk bergumam ketika dia melihat tembakan kejam Xiao Yan dan tembakan sangat licik Su Shao. Karena di pegunungan vulkanik saat ini, kedua sosok itu bergerak cepat. Setiap kali mereka bergerak, ruang atau pegunungan itu berantakan, pohon-pohon dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya terkena dampak dari pertempuran tersebut, berubah menjadi bubuk dan menghilang.
Ternyata seimbang, sungguh pria yang menakutkan. Setan tua bertanduk itu menatap sosok Xiao Yan, dan kengerian di hatinya tidak bisa berhenti untuk waktu yang lama. Pada tahap awal Seven Star Fighting Immortals, adalah mungkin untuk bertarung langsung dengan para pembangkit tenaga listrik di tahap awal Eight Star Fighting Immortals. Keberanian semacam ini dapat dikatakan terhormat. Wah, sepertinya kamu memiliki beberapa latar belakang. Tepat di atas tebing vulkanik, kedua sosok itu perlahan terpisah, dan kekuatan ruang perak berkedip-kedip di sekitar Susao. Dia menyipitkan mata ke arah Xiao Yan di depannya dengan mata hitam, dan berkata sambil tersenyum, dia tidak dapat berpikir kekuatan awal Qixing Douxian milik Xiao Yan samar-samar sebanding dengan miliknya. Tidak, mengherankan bahwa banyak pembangkit tenaga listrik yang dikirim oleh Istana Jiwa tenggelam di tangan orang ini. Kepala Aula Huang Tang yang baru. Xiao Yan tidak mempedulikannya, gelombang darah dalam tubuhnya langsung mendidih, dan sangat sulit untuk melawan para ahli di tahap awal Douxian Bintang 7 dengan kekuatan tahap awal Douxian Bintang 7. Namun, itu juga membuat semua kekuatan yang terkumpul dalam tubuh Xiao Yan menjadi darah yang mendidih. Dengan cara ini, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan dalam pertempuran ini, gejala sisa Xiao Yan karena peningkatan kekuatan jangka pendek akan sepenuhnya dihilangkan. Setelah memasuki medan perang kuno, mungkin dia juga bisa ada kesempatan. Lupakan saja, kamu layak mendapatkan kekuatan penuh dari kepala aula ini. Lakukan yang terbaik, biarkan kalian semut melihat, apa sebenarnya istana jiwa yang lebih unggul. Bersiaplah untuk kematian, Susu. Pada saat ini, jubah hitam Susao bergetar, dan ki hitam suram yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti ki hantu, sehingga membungkus seluruh pegunungan vulkanik, menjadikan tempat ini sebagai tempat peleburan yang benar-benar suram. Pemandangan semua orang di luar juga tertutup oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Untuk sementara waktu, pegunungan vulkanik itu sepenuhnya tertutup oleh wilayah kekuasaan Susao, dan aura kematian yang mengerikan perlahan-lahan melayang ke dalam tungku yang suram ini. Ayo. Melihat Susao yang tampak begitu menakutkan, Xiao Yan pun mencibir. Seluruh jajaran gunung berapi itu dipenuhi oleh hantu-hantu suram yang tak terhitung jumlahnya karena wilayah kekuasaan Susao, dan dunia luar sama sekali tidak dapat melihat situasi di dalam. Dengan cara ini, bahkan jika Xiao Yan menggunakan kekuatan api suci, itu masuk akal. Ini adalah wilayah kekuasaan kepala aula ini, yang disebut wilayah 1000 jiwa, nikmatilah. Dalam sekejap, jubah hitam Susao tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi kelompok-kelompok cahaya biru tua yang tak terhitung jumlahnya, yang sepenuhnya merasuki seluruh wilayah kekuasaan. Di antara kelompok-kelompok cahaya energi biru tua itu, ada semua hantu dan keluhan, dan aura sedih dan menakutkan yang terpancar dari yang tak terlihat, membuat seluruh wilayah menjadi tempat dingin yang dipenuhi oleh hantu. Apakah itu hantu yang kesepian lagi? Seperti yang diharapkan dari aula hantu. Tapi, saat berbicara, aura di tubuh Xiao Yan perlahan berubah, api kuning perlahan menyebar dari tubuh Xiao Yan seperti tato, dan kemudian dengan lembut menutupi tubuh Xiao Yan. Napas Yan bagaikan terik matahari, dan banyak hantu di wilayah itu menatap Xiao Yan dengan waspada. Ini benar-benar bau api suci. Namun, api suci berwarna kuning ini sepertinya tidak pernah terekam. Apa yang terjadi? Mata Susao tiba-tiba menjadi panas, dan ada fluktuasi aneh di matanya yang dingin. Api-api suci. Setelah sekejap mata, suara Xiao Yan yang melengking tinggi terdengar di lapangan. Dengan tambahan Douqi dan kekuatan api suci, tubuh Xiao Yan tidak tahan dengan sosok raksasa itu, bahkan setelah gerakan seperti itu, klon jiwa yang telah lama terdiam di tubuh Xiao juga bergerak. Lepaskan aku, pemakan 1000 jiwa. Melihat penampilan Xiao Yan, Susao mencibir, telapak tangannya perlahan terangkat, dan masa energi hitam yang sangat gelap tiba-tiba diproyeksikan ke arah Xiao Yan. Weng berdengung. Pada saat yang sama, hantu yang tak terhitung jumlahnya di wilayah itu tampaknya telah ditarik, dan mereka mengikuti di belakang massa udara hitam dan bergegas pergi menuju Xiao Yan. Pemandangan seperti itu, seolah terkunci oleh sepasang mata hantu yang tak terhitung jumlahnya, hawa dingin memenuhi hati Xiao Yan. Mekar, Xiao Yan tersenyum perlahan mendengar ini, dan matanya langsung berubah menjadi kuning. Api kuning di tubuhnya seperti monster ganas dalam keadaan yang ganas, membentuk barisan dinding kuning untuk melawan mereka. Boom! Energi hitam yang suram itu tampaknya menjadi pemimpin dari hantu yang tak terhitung jumlahnya. Ketika tiba-tiba menghantam dinding kuning Xiao Yan, suara gesekan melengking memenuhi udara. Nak,
mati. Melihat Xiao Yan membutuhkan waktu lama untuk menahan pukulannya, sosok Susao menggeliat seperti hantu. Di telapak tangannya yang layu, masa kekuatan ruang perak perlahan terbuka. Hukum ruang, mencekik. Tanpa jeda, telapak tangan Susao tiba-tiba terangkat, dan kekuatan ruang perak yang menyilaukan langsung melesat keluar dan menamparkan Xiao Yan yang berada di dekatnya. Puff! Dengan suara, serangan Susao langsung mengenai Xiao Yan, tetapi anehnya tidak menyebabkan kerusakan apapun. Sebaliknya, kulit dan ekspresi di tubuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi aneh. Silala, tepat ketika Susao bingung, Xiao Yan dikelilingi oleh guntur dan api, seperti raksasa tembaga dan besi abadi. Penguasa kuno di atas lengannya memancarkan kilau aneh. Adapun hantu yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan ruang perlahan menghilang saat menyentuh tubuh. Bang bang bang, setelah napas, ledakan yang luar biasa keras terdengar di domain yang jauh. Itu adalah kekuatan pencekikan ruangnya sendiri. Tetapi bukankah targetnya adalah Xiao Yan? Bagaimana targetnya bisa digeser? Pada tahap awal 7 bintang pejuang abadi Xiao Yan, bahkan jika dia berbakat, sama sekali tidak mungkin untuk mengubah tujuannya menjadi kekuatan ruang. Hadiah besar untukmu. Hohohoho. Susao berdiri ragu-ragu di atas kehampaan, dan dia tidak pernah mengerti apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, kehampaan itu menggeliat tidak jauh, dan Xiao Yan, yang persis sama dengan Xiao Yan di depannya, muncul. Hanya saja aliran lava berwarna kuning mengalir keluar dari tubuh Xiao Yan, dan di kakinya, ada seekor singa api yang besar dan ganas, mata singa itu hanya terkunci pada dirinya sendiri. Perasaan seperti itu, seolah-olah dia terkunci, dan dia adalah makanan di ujung jarinya. Bahkan dengan berkah api suci, kekuatan bertarung singa api ini jelas tidak boleh diremehkan. Boom! Singa api itu meraung. Ia mengangkat kaki depannya dengan bangga. Wajah kuning yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan kekuatan yang luar biasa suci dan menakutkan, dan segera melambai ke arah Susao. Puff! Dengan suara, seberkas sinar kuning membentang dari kaki depan singa api seperti sinar fajar, langsung menembus kehampaan dan bersiul. Trik ukiran cacing kecil. Susao mencibir, dan tiba-tiba hantu-hantu di alam itu melonjak dengan cepat, membentuk dinding jiwa tebal tepat di depannya. Tabrakan, ketika sinar kuning menghantam dinding jiwa, teriakan ganas dilepaskan. Jelas, dalam menghadapi serangan berdasarkan api-api suci, hantu-hantu ini menyerang dan hancur dalam sekejap. Susao, kamu sangat berdosa, dan kamu harus menundukkan hukum. Dan setelah serangan Xiao Yan, suara yang sangat dingin memenuhi udara. Itu adalah suara lelaki tua bertanduk dan yang lainnya. Apakah masih ditemukan? Susao menggelengkan kepalanya sedikit, meskipun dia melakukannya dengan sangat diam-diam, tapi dia meninggalkan banyak bukti di rumahnya. Susao, terima sanksinya. Xiao Yan menatap Susao dan berbicara perlahan, dengan api suci berwarna kuning menyala di sekujur tubuhnya, singa api dan harimau menatapnya, dan niat bertarung yang menggetarkan bumi pun tersalurkan. Ini benar-benar sulit, tapi... Coba ini, prisma luar angkasa, kunci untukku. Melihat cara Xiao Yan yang ganas, Susao akhirnya tidak menyembunyikan apapun. Kekuatan awal Dosian Bintang 8 terungkap, dan dia langsung menjadi gila dengan momentum. Yang luar biasa, tidak bagus. Xiao Yan terkejut, melihat sinar perak yang cepat berlalu, sosoknya mundur satu demi satu. Ho, melihat ini, singa api merasa bahwa Xiao Yan dalam bahaya, dan api kuning di sekujur tubuhnya menjadi gelisah. Jerawat, Xiao Yan menggunakan singa api untuk mengendalikan singa api, tetapi dia lupa tentang serangan Susao. Dia terkena serangan ringan, tubuhnya menyusut hebat seperti sengatan listrik, dan dia langsung membeku di lapangan. Menjauh dariku. Di sisi lain, Xiao Lei, avatar jiwa dari Raja Neraka Api Guntur, melihat ini gelombang dia secara naluriah melambaikan penguasa kuno di tangannya, menyerang Susao. Mengerikan, aku akan mengampuni nyawamu kali ini. Lain kali kepala aula ini harus menyiksamu sampai mati. Sampai jumpa di medan perang kuno. Sebuah suara suram terdengar di alam semesta, dan sosok Susao bergetar tiba-tiba, berubah menjadi kabut hitam, melesat ke kehampaan alam di depannya, dan menghilang. Xiao Yan ini terperangkap dalam prisma ruangnya sendiri, dan aku khawatir dia akan terperangkap dalam dimensi yang berbeda selamanya. Kali ini, dia masih menang. Kerak, dengan suara, Susao menghilang begitu saja,
dan lelaki tua bertanduk itu langsung membuka ladang dan memasukinya dari dunia luar. Su Shao berkolusi dengan pemberontakan, buktinya meyakinkan. Apa yang terjadi? Beberapa orang baru saja menerobos domain dan melihat kedua Xiaoyan dan hantu yang tak terhitung jumlahnya perlahan menghilang, sangat terkejut apa yang sebenarnya terjadi di sini. Iblis bertanduk, Jenderal Serigala, dan beberapa senior kekar berjalan perlahan, memperhatikan Xiaoyan, yang tidak bergerak dalam keadaan yang perlahan menghilang, dan Xiao yang ditambahkan oleh Raja Neraka Guntur dan Api. Rai, tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya adalah avatar jiwanya. Carikan dia ruang pelatihan yang tenang. Dia telah memasuki keadaan khusus dan hanya dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Xiao Lei menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian dengan sekejap, dia juga kembali ke tubuh Xiaoyan. Meskipun dia adalah avatar jiwa, hanya tubuh utama yang dapat menahan hal semacam ini. Jika Xiaoyan tidak dapat menahannya, saya khawatir keberadaannya juga akan punah seiring berjalannya waktu. Tuan, tentang Su Shao. Pada saat ini, beberapa eksekutif tingkat tinggi lainnya tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Sekarang Xiaoyan adalah pemimpin komandan iblis yang baru dipromosikan. Aku akan mengirimnya kembali terlebih dahulu dan mencari ruang pelatihan yang tenang untuknya. Adapun Su Shao, dia diam-diam berkomunikasi dengan dua pembangkit tenaga listrik lainnya dan mencoba melukai pasukan negara 10.000 iblis kita. Lain kali aku melihatmu, aku pasti akan memotongnya menjadi puluhan ribu bagian. Selain itu, selidiki secara menyeluruh semua pejabat dan jenderal di pasukan, dan tunggu Raja Iblis dan Xiaoyan bangun. Sudah waktunya untuk memasuki medan perang kuno. Perintah muncul dari mulut iblis bertanduk tua dengan tertib. Oke. Banyak monster mengangguk. Di sisi lain, semua orang mengirim Xiaoyan ke ruang pelatihan yang tenang. Setelah mengirim orang untuk menjaga mereka, mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Iblis bertanduk tua itu tidak tahu keadaan Xiaoyan saat ini, jadi dia hanya bisa menunggu kembalinya Raja Iblis. Di ruang pelatihan yang tenang, aroma gaharu memenuhi ruang rahasia, tetapi saat ini Xiaoyan berdiri di sana seperti mayat hidup, tanpa amarah. Weng berdengung. Pada saat ini, Xiaoyan tampak seperti sedang koma, dan tampaknya telah kehilangan sesuatu, dan semua ini jelas merupakan momen terakhir dari pertempuran sebelumnya dengan Su Shao, ketika Su Shao pergi. Pada saat yang sama, Xiaoyan diberi pukulan yang agak aneh, dan serangan itu mengandung sentuhan kekuatan yang sangat aneh. Serangan semacam itu tidak fatal, tetapi itu membuat kekuatan jiwa Xiaoyan memasuki keadaan yang agak aneh, seolah-olah telah terpisah dari dirinya sendiri dan memasuki tempat lain. Tampaknya jiwa dan tubuh Xiaoyan sekarang dipisahkan oleh serangan Su Shao. Pada saat ini, tubuhnya masih di sini, tetapi jiwanya dipenjara di ruang asing yang jauh. Di mana ini? Apa yang terjadi? Baru saja aku masih bertarung melawan Su Shao di dunia iblis, bagaimana mungkin? Tubuh jiwa ilusi Xiaoyan bergerak perlahan, tetapi kekosongan itu tak berujung, dan jejak bahaya merasuki, membuat Xiaoyan sangat tidak nyaman. Petik 2. Petik 2. Tempat ini tampak seperti lorong panjang, biarkan Xiaoyan bergumam bagaimana. Setelah beristirahat, suaranya kembali dengan cepat, selain itu, tidak ada yang menanggapi Xiaoyan. Tidak, kita harus menerobos masuk ke sini. Tiba-tiba, setelah ragu-ragu sejenak, Xiaoyan, tubuh jiwanya, tampaknya telah menemukan sesuatu, dan dengan suara tergesa-gesa, kekuatan jiwa di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Xiaoyan juga memasuki ruang dimensi berbeda yang sangat aneh ini ketika dia melahap buah iblis, tetapi pada saat itu dia memiliki bimbingan orang lain, tetapi sekarang. Boom! Dengan suara, tubuh jiwa yang tak terlihat itu meledak langsung di kehampaan, dan segera perasaan hancur menyapu seluruh kehampaan. Setelah beberapa saat, kehampaan yang gelap tiba-tiba berubah sedikit, dan kehampaan dalam kegelapan perlahan berubah menjadi cermin prisma dengan berbagai bentuk. Cermin itu putih dan tanpa cacat, tampaknya biasa saja, tetapi atmosfer yang sangat datar inilah yang membuat Xiaoyan merasakan hawa dingin di hatinya. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya, saya khawatir Xiaoyan akan dipenjara di sini selamanya. Ini, Xiaoyan tidak tergerak, tetapi tubuhnya dengan ringan menoleh ke arah prisma di depannya, seolah-olah dia telah menemukan petunjuk. Kakak Xiaoyan, Suner menjalani kehidupan yang keras di klan kuno. Aku tidak bisa bertahan lagi. Di dalam prisma, seorang wanita yang cukup untuk membuat semua hal menjadi pucat,
dia sekarang berdiri di puncak gunung orang-orang kuno, dengan air mata di matanya, penampilannya sangat mengharukan, dan suaranya sangat indah. Ada suara yang tegas di dalamnya. Suner, tunggu sebentar, aku. Pada saat ini, suara Xiaoyan tiba-tiba menjadi sedikit basah dan serak. Sosok cantik di dalam prisma ini dapat dikatakan sebagai seseorang yang sedang memikirkannya di malam hari. Xiaoyan, cepatlah. Setelah beberapa saat, prisma lain mendekati Xiaoyan. Di dalam prisma, tubuh Cailin yang mempesona berdiri di depan Xiaoyan di cermin. Di depan mereka berdua ada beberapa roh jahat. Bayangan gelap yang dikelilingi oleh udara. Kekuatan di dalamnya tidak diperlukan untuk ras jahat non-teritorial, dan situasi seperti itu mungkin sangat berbahaya. Cailin, melihat prisma kedua mendekat, suara Xiaoyan menjadi serak. Xiaoyan, kamu harus hidup. Setelah beberapa saat, prisma ketiga melayang ke sisi Xiaoyan. Pada saat ini, sosok berambut biru berdiri di prisma, dan itu ringan dan menyenangkan. Suaranya keluar, tetapi matanya yang indah dipenuhi dengan ekspresi arogansi seolah-olah dia ada di rumah. Dia berdiri di tembok kota 100 Zhang. Setelah berbicara, tubuhnya berubah menjadi burung biru halus, menghadap jurang jahat di luar tembok kota. Turun, adegan seperti itu seperti melompat ke neraka sendirian. Ying-Ying, pada saat ini, mulut dan hidung Xiaoyan terasa sakit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Xiaoyan, prisma keempat juga perlahan mendekat. Cukup, sebelum layar prisma keempat muncul, Xiaoyan mendengus dingin dan meraung tiba-tiba. Pada saat itu, prisma yang tak terhitung jumlahnya bergetar perlahan. Weng Om, pada saat ini, di atas tubuh luar Xiaoyan, cincin kaisarian yang redup menyala, jejak cahaya merah mengelilingi tubuh Xiaoyan. Dan jejak cahaya merah itu, seperti karakter Xiao, yang agak samar, sangat aneh dan misterius. Ini, beberapa menit kemudian, di ruang prisma yang tak berujung, pintu cahaya merah muncul dengan lembut. Xiaoyan menatap pintu cahaya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Kembalilah. Tepat ketika Xiaoyan bingung, sebuah suara tua bergema perlahan seperti naga raksasa yang sedang tidur terbangun. Suara ini sama sekali bukan Raja Naga Emas, juga bukan pembangkit tenaga listrik yang dikenal Xiaoyan di masa lalu, tetapi itu memberi Xiaoyan kebaikan khusus. Mau lari, Sisi. Ketika pintu cahaya dan suara itu muncul, suara yang menyeramkan dan suram bergema di seluruh ruang, dan prisma yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hantu pengembara yang tak terhitung jumlahnya, membantai Xiaoyan. Puff! Dengan suara, Xiaoyan tidak ragu-ragu, dan berbalik dan melangkah ke gerbang cahaya. Ah! Monster klan Xiao sialan, harta apa yang sebenarnya meninggalkan Xiaoyan? Tunggu, penjaga keluarga Xiao akan ditemukan dalam waktu singkat, dan kemudian suara suram Susao perlahan jatuh di dimensi yang berbeda. Di dunia iblis gelombang huhuhu. Di ruang pelatihan, tubuh jiwa Xiaoyan baru saja kembali, dan dia terengah-engah, tidak menyadari energi yang dilepaskan oleh Kaisar Yanji di depannya. Ini, setelah bernapas beberapa saat, kondisi Xiaoyan perlahan membaik. Dia tahu bahwa jika bukan karena kekuatan Kaisar Yanji tadi, dia mungkin telah ditinggalkan di dimensi lain itu selamanya. Jelas, kepala olah jiwa yang baru ini, Huang Tang, jauh lebih tirani daripada jiwa Wuji sebelumnya, baik dalam hal kekuatan maupun rencana. Bahkan kultivasi atribut spasialnya mungkin telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Setelah beberapa saat, di tubuh Xiaoyan, Kaisar Yanji berbaring dengan tenang, tetapi saat ini, Kaisar Yanji perlahan-lahan menyerap kekuatan di tubuh Xiaoyan. Penyerapan ringan semacam itu, bahkan Xiaoyan tidak dapat mendeteksinya, tampaknya telah mencapai tingkat kekuatan. Setelah 7 bintang bertarung abadi, resonansi cincin api Kaisar menjadi lebih jelas. Susao, sampai jumpa lain kali, semua ini akan diberikan kembali kepadamu. Xiaoyan berkata lembut, niat membunuh tak berujung, menyapu bersih saat berita tentang hasil pertarungan Xiaoyan dan Susao tersebar. Tidak butuh waktu lama bagi nama pemberontakan Susao untuk menjadi kenyataan, sehingga Komandan Iblis baru pertama Xiaoyan semakin didukung oleh binatang iblis. Adapun koma Xiaoyan, itu menghilang secara aneh pada hari kedua. Xiaoyan sama seperti di masa lalu. Setelah mengunjungi para tetua setan bertanduk, ia kembali ke kediamannya dan melanjutkan latihannya sehari-hari. Pada saat ini, dunia iblis adalah negara 10.000 iblis. Negara 10.000 iblis berada di bawah alam iblis.
Di antara ratusan negara di alam iblis yang besar, wilayah alam iblis dengan kekuatan yang cukup untuk menempati peringkat 10 besar jauh dari sebanding dengan negara lain dalam hal kekuatan dan latar belakang. Sekarang, dengan perintah pemanggilan Raja 10.000 Iblis, seluruh kota kerajaan berada dalam keadaan kegembiraan yang ekstrim, bukan karena hal lain, tetapi karena apa yang disebut medan perang kuno. Medan perang kuno tidak hanya medan perang ras jahat asing dan banyak kekuatan dunia iblis, tetapi juga memiliki relik warisan yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi. Terlebih lagi, pertempuran di medan perang kuno itu terkait dengan perang di dunia iblis saat ini. 10 kekuatan dunia iblis sudah dalam ayunan penuh, dan pertempuran terakhir sudah dekat. Pasukan dari 3 pusat kekuatan sedang mengincar wilayah kekuasaan mereka masing-masing, dan dengan tambahan 7 Raja Iblis untuk membantu mengobarkan api, medan perang kuno saat ini sudah penuh dengan peperangan, yang cukup mirip dengan peperangan yang telah ada sejak zaman kuno. Pada saat yang sama, pengumpulan seluruh pasukan negara iblis juga perlahan-lahan maju ke langkah terakhir. Kecuali Xiao Yan dan Komandan Iblis Tianhu, monster lain yang memasuki pasukan telah diperintahkan oleh manajemen puncak negara 10.000 Iblis pelatihan. Di kompleks istana yang dalam dari kerajaan 10.000 iblis, di pavilion istana yang elegan, 3 monster dengan bentuk yang berbeda diam-diam muncul di sini. Dengan aura yang hikmat dan khusyuk, Anda dapat melihat sekilas bahwa dia adalah seorang senior di pasukan, dan kekuatan semacam itu jauh dari Xiao Yan. 4 petarung abadi bintang 8. 3 dari mereka adalah para tetua dan komandan iblis di pasukan, dan pria lembut pertama di atas, Raja 10.000 Iblis. Tuan Raja Iblis. Setelah Sun Si, di antara 3 komandan iblis, seekor monster dengan kepala dan ekor anti-klimaks berbicara dengan lembut, dan suaranya penuh dengan urgensi. Tuan Ular, bagaimana situasi di garis depan sekarang? Mari kita bicara padaku, ini pertempuran atau perdamaian, aku punya set sendiri. Ada gelombang aneh di mata Raja 10.000 Iblis, dan sepertinya dia sudah tahu niat panas dari beberapa ular tampan. Baiklah. Si Sui juga tahu kepribadiannya yang tergesa-gesa, dan segera mengangguk perlahan dan mulai menjelaskan. Di medan perang kuno hari ini, 3 orang kuat dan 7 Raja Iblis yang setia kepada kita masing-masing memiliki total 10 pasukan, dan seluruh medan perang kuno telah dibagi menjadi 10 lingkaran pertempuran. Di setiap lingkaran pertempuran, pasukan masing-masing telah berkumpul, kemudian menunggu pemandangan mengerikan. Dan kita berada dalam situasi hancur di mana-mana karena hilangnya Tuan He Xiaolonglang. Beberapa kerajaan iblis lainnya juga telah mengirim pasukan untuk memperkuat medan perang kuno. Rao didasarkan pada kekuatan abadi petarung bintang 8 di tingkat komandan ularnya. Ketika dia mengucapkan kalimat ini, kesuraman dan kesungguhan di antara alisnya tidak berkurang sama sekali. Kekuatan 9 tuan lainnya dan pasukan di belakangnya sudah cukup untuk membuat jantungnya berdebar-debar. Bukan karena dia takut hidup dan mati, tetapi karena dia takut tanah airnya akan diinjak-injak oleh pembangkit tenaga listrik lainnya. Di medan perang kuno, tampaknya bukan hanya pertempuran dunia iblis kita. Beberapa hari yang lalu, aku meninggalkan 10.000 iblis dan pergi ke daerah yang agak aneh, dan mengumpulkan banyak aura aneh. Aura itu seperti jiwa manusia, dan beberapa mirip dengan Susao. Dia tampaknya telah berlindung dengan salah satu dari 7 Raja Iblis, dengan demikian mencoba menyebabkan konspirasi yang mengejutkan di medan perang kuno. Selain itu, ada penjara penindasan iblis di medan perang kuno. Itu adalah 2. Ngomong-ngomong, ada aura keraguan di mata 10.000 Raja Iblis, dan kata-kata itu terus bergema di benaknya. Jiwa hantu itu tampaknya memiliki hubungan di antara keduanya. Di medan perang kuno, ada 2 kota iblis. Ini hanya diketahui oleh pejabat tinggi dunia iblis. Sekarang setelah Susao melarikan diri, dan bukti-bukti dicari dari rumahnya dan tempat-tempat lain, 10.000 Raja Iblis cukup terkejut. Tuan Raja Monster, sekarang pasukan telah berkumpul, tetapi panglima tertinggi kita, Tuan He Xiaolonglang, hilang, dan pengawal pribadinya harus bertarung melawan kekuatan besar lainnya. Sekarang situasi kita sangat buruk, lebih baik melakukannya lebih awal, masuki medan perang kuno untuk membantunya membersihkan pengepungannya. Biarkan aku melihat, siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Pria bermulut elang lainnya mendengus dingin dan berkata perlahan. Aku setuju, aku juga setuju. Ketiga pria tampan iblis itu berkata satu demi satu, menatap Raja Iblis Wan pada saat yang sama. Bagaimana dengan kekuatan besar teratas dalam pemilihan militer ini?
Raja Iblis mengangguk dan bertanya pada Zaidu. Sekarang dengan kekuatan kita, total ada 50.000 prajurit elit dan jenderal yang kuat. Di antara mereka, ada banyak petarung abadi bintang 7, sekitar 20 orang, dan 9 orang kuat mencalonkan diri sebagai jenderal iblis. Selain itu, hanya ada yang disebut Tianhu, Yao Shuai dan Xiao Yan Yao Shuai tampan. Adapun yang lainnya, mereka juga monster dengan kekuatan tempur yang bagus. Komandan ular itu mengangguk dan berkata, jelas, sebagai kepala dari 3 komandan monster yang lebih tua, dia cukup tiran dalam hal kekuatan tempur dan dominasi. Xiao Yan, kudengar orang ini memiliki sisik naga sepertiku. Jika kau punya kesempatan, kau harus melihatnya dengan baik. Setelah napas Sun, monster dengan sisik coklat di sekujur tubuhnya tertawa. Jangan khawatir, ada kesempatan. Pada saat ini, Wan Yaowang tertawa. Ngomong-ngomong, sekarang 10 medan perang utama, sepertinya Xiao Yan dan Tianhu dapat membawa pasukan aneh di belakang mereka. Monster bersisik coklat itu bergumam seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Pergi jauh ke belakang garis musuh. Pada saat ini, Wan Yaowang, si tampan ular, dan si pria bermulut elang berbicara sedikit, seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu. Kekuatan Xiao Yan tidak buruk, dan kekuatan bertarungnya cukup menakjubkan. Selain itu, dia dan Tianhu Yao Shuai adalah Yao Shuai yang baru lahir dari Wan Yao Guoku, gelombang orang kuat lainnya memiliki banyak aura kekuatan mereka. Untuk tersentak, tidak ada kekurangan cara yang baik untuk pergi jauh ke belakang garis musuh. Hanya saja aku khawatir, jika itu ditemukan oleh pasukan kuat lainnya, aku khawatir itu akan mengirim mereka ke kematian. Setelah beberapa saat, Wan Yaowang masih mengungkapkan kekhawatirannya. Tuan Raja Iblis, aku pikir kamu terlalu memikirkannya. Seorang pria yang dapat memiliki pola bawahan bukanlah hal yang sederhana. Dan sekarang berbagai situasi cukup tidak menguntungkan bagi kita. Ini adalah pasukan yang luar biasa. Apakah berhasil atau tidak, itu akan sangat memengaruhi situasi pertempuran. Komandan Iblis bersisik coklat berkata sedikit. Atur pasukan dan kumpulkan besok. Untuk masalah ini, kita akan membahasnya besok. Tapi aku yakin orang ini tidak akan mengecewakan. Begitu dia selesai berbicara, Wan Yaowang tertawa jahat. Serigala naga hitam, sudah sebulan sejak pemanggilan pasukan monster, dan besok adalah waktu terbaik untuk berangkat dan memasuki medan perang kuno. Untuk sementara waktu, seluruh negara monster segudang dipenuhi keheningan. Dong dong dong. Pada saat ini, ketukan lembut di pintu terdengar di rumah Xiao Yan. Masuklah. Xiao Yan baru saja keluar dari kondisi kultivasi dan bertanya-tanya, tetapi melalui kekuatan jiwanya yang besar, dia dapat dengan jelas mendeteksi bahwa ada beberapa sosok di luar rumah. Petik 2. Tuan Yao Shuai yang terhormat, kami diperintahkan oleh Raja Iblis untuk membawakan Anda beberapa barang. Pengunjung itu adalah seorang wanita ramping yang semenarik wanita cantik. Kotak-kotak batu berdiri di belakangnya. Apa ini? Meskipun Xiao Yan terkejut, dia berpura-pura tenang di permukaan. Dengan cara seperti Raja Iblis, Xiao Yan secara alami tahu bahwa sesuatu yang penting mungkin terjadi selanjutnya, tetapi untuk menerima imbalan, Xiao Yan juga bersedia melakukan sesuatu untuk Raja Iblis. Hanya para pengawal yang dapat menemukan jejak serigala naga Heisha. Namun, perjalanan Xiao Yan ke dunia iblis setelah menemukan naga jahat hitam dan serigala hanya berada di jalur yang benar, jika tidak, itu akan tetap membuang-buang waktu. Ini adalah blok iblis kristal jahat yang Anda butuhkan sebelumnya, Tuan. Dengan itu, Anda dapat dilindungi dari serangan beberapa ras jahat ekstrateritorial atau mengabaikannya. Ini adalah pil obat tingkat abadi kelas 6, pil penghancur kejahatan. Setelah meminumnya, itu dapat mempertahankan kekuatan abadi pertempuran bintang 8 dari sebatang dupa. Dan baju besi pelindung dari baju besi abadi dapat sangat meningkatkan kekuatan pertahanan Anda. Wanita mempesona itu berkata dengan lembut, dan tiba-tiba 3 kotak batu perlahan-lahan ditempatkan di pintu rumah, dan dia tertawa pelan. Ramuan tingkat abadi kelas 6. Baju besi abadi tingkat pertahanan. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar ini. Alkemis di dunia iblis, saya khawatir seluruh dunia iblis hanya 3 digit, dan pil obat adalah hal yang paling berharga di dunia iblis, peringkat abadi peringkat ke-6, belum lagi efek ramuan obat ini. Hanya level ini eliksir sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Wan Yaowang menganggap Xiao Yan sangat serius. Raja Iblis, izinkan kami memberitahu Anda bahwa kami akan berangkat besok untuk memasuki medan perang kuno.
Saya harap Tuan Yao Shuai Xiaoyan dapat memimpin dengan memberi contoh. Bawahanku pensiun. Setelah para penjaga selesai berbicara, mereka juga pergi dari sini bersama semua orang, tetapi pada saat yang sama, Tianhu Yao Shuai persis sama dengan Xiaoyan, tetapi apa yang didapat Tianhu Yao Shuai jelas tidak sebagus milik Xiaoyan. Tes. Ini benar-benar tangan yang besar. Aku ingin melihat obat apa yang dijual di labu 10.000 Raja Iblis. Xiaoyan selesai berbicara, perlahan-lahan menyingkirkan barang-barang itu, dan dengan hati-hati mengatur napasnya. Dengan pertahanan baju besi peri ini, aku khawatir pembangkit tenaga listrik di bawah 8 bintang tidak akan dapat menyebabkan kerusakan fatal pada Xiaoyan. Dengan ramuan obat ini, aku khawatir pertempuran di medan perang ini, Xiaoyan benar-benar akan muncul banyak pembunuh. Malam perlahan memudar, dan segera matahari terbit, dan hari baru dimulai. Begitu fajar tiba, lolongan yang luar biasa keras tiba-tiba terdengar seperti perintah tentara, membuat seluruh kota. Segera, seluruh negara 10.000 monster mulai sibuk, dan monster berseragam meninggalkan tenda mereka dengan tertib, dan kemudian berkumpul menuju tentara. Sama halnya dengan lapangan Wan Yao. Hanya saja kali ini, bukan kerumunan orang yang menonton, tetapi wajah setiap monster, dengan sedikit keseriusan musuh yang sama, mata mereka penuh energi, dan dalam sekejap mereka membentuk formasi yang rapi. Di depan setiap petak, para kapten monster berdiri di samping mereka. Ada ratusan regu seperti ini, dan yang berkumpul di sini adalah 50.000 monster elit. 50.000 monster memiliki kekuatan terendah dari Dosian, dan yang terkuat pada dasarnya berada di sekitar level bintang 6, sedangkan Dosian bintang 7 memiliki total lebih dari 20 orang, berdiri di petak terkuat dari tim petak. Di garis depan tim yang luar biasa ini, sesosok di atas langit dan bumi, ditemani oleh beberapa orang kuat, berdiri berdampingan. Raja Iblis. Ketiga tetua itu tampan. Dua monster baru itu tampan. Adapun Jenderal Iblis veteran lainnya dan Jenderal Iblis pendatang baru, mereka perlahan-lahan berbaur ke dalam regu binatang iblis untuk menjaga ketertiban. Semuanya, melihat pasukan besar dengan mata garang di depannya, suara Raja Iblis 10.000 dipenuhi dengan penindasan yang sangat tirani, seperti suara guntur, bergema di seluruh lapangan. 10.000 iblis. Raja 10.000 iblis. Saat Raja 10.000 iblis berbicara, suara perkasa di belakangnya, seperti suara gemuruh, terdengar perlahan. Aku, Raja Iblis 10.000 iblis, adalah bawahan yang bersumpah setia kepada Tuan Heisha Longlang. Sekarang Tuan Heisha Longlang tidak terlihat dimanapun, dan pengawal pribadinya dalam bahaya untuk melawan 9 pembangkit tenaga listrik lainnya. Itu adalah kita, tanah yang damai di belakang kita, tanah air di belakang kita yang kita malas untuk bertahan hidup, dan saudara-saudari di keluarga kita masing-masing. Pada saat itu, aku takut kerajaan Wan Yao kita juga akan menghadapi situasi pertumpahan darah oleh kekuatan lain. Semua orang berkata, kemana kita harus pergi sekarang? Suara Raja Iblis 10.000 mencapai telinga setiap monster, sangat menyentuh garis pertahanan terakhir di hati mereka. Perang, pertempuran. Setelah jeda singkat, di lapangan 10.000 iblis, energi iblis yang tak terhitung jumlahnya dari setiap warna menyebar dari tubuh 50.000 binatang iblis, dan energi iblis melonjak ke langit, seperti tungku kiamat yang nyata. Oke, Raja ini akan menemanimu untuk bertarung secara pribadi kali ini. Pola dunia iblis terserah kita untuk menulis ulang. Bahkan jika kamu melawan prajurit terakhir, sama sekali tidak mungkin untuk menyerah. Kami adalah bawahan dan subjek Kaisar Iblis yang paling setia. Tak terkalahkan dalam pertempuran dan tak terkalahkan dalam serangan. Setiap kata dan setiap kalimat dari Wan Yaowang menyentuh hati 50.000 monster. Sekarang semangat militer sedang tinggi, inilah saat terbaik untuk memasuki medan perang kuno. Prajurit dari 3 pasukan mematuhi perintah. Dalam sekejap, Raja Wan Yao tiba-tiba berubah, dan suaranya menjadi sangat dingin, seperti hakim hidup dan mati. Raja 10.000 setan. Ketiga prajurit itu meraung pada saat yang sama, momentumnya sangat besar, dan pemandangannya sangat mendebarkan. Xiaoyan Yao Shuai, Tianhu Yao Shuai, keluar dan patuhi perintah. Kata Wan Yaowang dengan dingin. Bawahanku ada di sini. Xiaoyan dan Tianhu saling memandang, lalu berjalan menjauh dari depan formasi, mengepalkan tangan mereka dan menghadapi Raja 10.000 setan. Aku akan memberimu 2.000 elit, 10 dewa petarung bintang 7, memasuki medan perang Tianyuan di antara 10 medan perang utama,
pergi jauh di belakang musuh untuk menyerang pasukan Raja Iblis bermata jahat. Jangan berusaha mendominasi musuh, tetapi harus menunda waktu perjalanan mereka. Demi mari kita selamatkan para pengawal untuk mengulur waktu. Apakah ada masalah dengan membaca UU? Raja Iblis berkata dengan dingin. Petik 2. Apakah kamu menahan musuh? Tetapi dengan para elit ini, bawahanku mungkin mencoba untuk menyelesaikannya. Xiao Yan tertawa pelan, kesombongan dalam suaranya sulit ditahan. Xiao Yan Yao Shuai, pasukannya sangat disiplin, tidak ada lelucon yang bisa ditoleransi. Pada saat ini, Snake Shuai, salah satu dari 3 tetua, memberikan peringatan yang ramah, tetapi dalam hatinya dia diam-diam kagum dengan kepintaran trik Wan Yaowang. Aku tahu, jadi apa yang aku bicarakan sekarang adalah sesuatu yang harus dicapai. Xiao Yan menanggapi dengan cara yang sama, menatap langsung ke Raja Iblis dari 10.000 iblis, seolah-olah menunjukkan warisannya sendiri. Bagaimana jika gagal? Wan Yaowang bertanya. Aku, Xiao Yan, bersedia mengeluarkan perintah militer. Jika aku gagal, aku akan mati di sini. Suara Xiao Yan bergema di hati semua orang seperti guntur. Oke, Wan Yaowang langsung setuju dan tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan adalah monster yang tampan. Banyak pasukan monster yang dikirim untuk mengikuti Xiao Yan dari belakang melihat sosok Xiao Yan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dengan panglima tertinggi ini, mengapa khawatir? Kalau begitu Raja mendoakan kemenangan bagi Xiao Yan Yao Shuai. Ayo, dengan sebuah perintah, Wan Yaowang melambaikan tangannya, dan sebuah celah angkasa berukuran 10.000 zang tersapu keluar. Di celah angkasa itu, energi iblis merah membubung ke langit, serta jejak kekuatan jahat yang sangat tipis tetapi sangat jahat. Pada saat ini, pasukan 50.000 binatang iblis di negara 10.000 iblis terbagi menjadi 2 jalur terpisah dan pergi untuk menghadapi medan perang kuno. Dan pada saat ini, pertempuran sesungguhnya di dunia iblis juga telah dimulai sepenuhnya. Dalam pertempuran antara yang terkuat di bawah 3 kaisar iblis dan 7 raja iblis, siapa pemenang akhirnya? Mari kita tunggu dan lihat. Ups, saya pergi.